Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Anjeni. Saya dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya kelas A14 semester 4. Salam Pancasila. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik, yaitu Ibu Mardawani MPD, yang telah memberi kami tugas untuk memenuhi ujian akhir semester genap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya politik. Sebenarnya apa itu budaya politik? Budaya politik adalah pola perilaku masyarakat dan orientasinya terhadap kehidupan berpolitik, baik itu penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintah, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang dihayati setiap individu dan masyarakat dalam sehari-hari. Ada juga yang menyebutkan bahwa budaya politik adalah prestasi masyarakat di suatu negara yang diwujudkan dalam pola sikap terhadap peristiwa politik yang terjadi. Jadi, pengertian budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dipraktikkan oleh masyarakat tertentu dalam berpolitik. Budaya politik juga merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, perkakas, sama seperti contoh yang sudah saya berikan di atas. Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang apa itu budaya politik. Menurut Herzkovits, budaya politik adalah suatu budaya yang turun-temurun dari generasi ke generasi yang kemudian disebut sebagai supragenetik. Yang bisa saya contohkan yaitu seperti tepung tawar sesudah menikah. Itu adalah budaya turun-temurun dari nenek moyang pada zaman dahulu sampai sekarang masih dilakukan oleh umat muslim. Itu adalah suatu kepercayaan bahwa yang telah melakukan tepung tawar, bahwa pasangan tersebut akan selamat dari dunia sampai akhirat dan jauh dari bahaya. Edward Bennett Taylor juga berpendapat tentang budaya politik, yaitu kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang di dalam seseorang sebagai suatu anggota masyarakat. Bisa disimpulkan dari ahli yang telah saya jelaskan tadi, yaitu kebudayaan merupakan suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan serta meliputi sistem ide atau sebuah gagasan yang ada di pikiran seorang manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bisa bersifat abstrak. Sedangkan suatu perwujudan kebudayaan merupakan benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, yang berupa perilaku serta benda-benda yang bersifat nyata. Sebagai contoh, pola perilaku, peralatan hidup, bahasa, organisasi sosial, seni, religi, dan lain sebagainya. Yang semuanya diseluruhkan ditunjukkan untuk membantu memanusiakan dan melangsungkan kehidupan dalam bermasyarakat. Ada 3 bagian budaya politik. Yang pertama, budaya politik apatis, acuh tak acuh, masa bodoh, dan pasif. Dan yang kedua, budaya politik
mobilisasi, yaitu didorong atau sengaja dimobilisasikan. Dan yang ketiga, budaya politik partisipatif, yaitu aktif. Ada 3 tipe budaya politik yang ada di Indonesia. Yang pertama, budaya politik parokial. Dan yang kedua, budaya politik kaula. Dan yang ketiga, budaya politik partisipan. Apa itu budaya politik parokial? Budaya politik parokial adalah budaya politik yang tingkat partisipasinya sangat rendah, sangat minim. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap 4 dimensi penentu budaya politik mendekati 0. Tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap masyarakat suku Afrika atau masyarakat pendalaman di Indonesia. Tidak peduli dengan masyarakat yang lemah, seperti itu. Dan apa itu budaya politik kaula atau subjek? Budaya politik kaula merupakan politik masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju, baik itu sosial maupun ekonominya, tetap masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subjek atau budaya politik kaula ini jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output, ataupun terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak perlu diperhatikan. Dan yang terakhir ini adalah budaya politik partisipan. Apa itu budaya politik partisipan? Yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Seperti kebalikan dari budaya politik parokial. Dan juga budaya politik partisipan ini merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman tentang politik yang sangat baik, yaitu sudah mengenal 4 dimensi penentu budaya politik tersebut. Mereka memiliki pengetahuan yang mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan dan partisipan aktif dalam proses politik yang berlangsung. Sosiologi politik dalam pengembangan budaya politik itu seperti apa sih? Misalnya, sosiologi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan politik. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal, maupun tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi politik dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Apa itu pendidikan politik? Pendidikan politik adalah suatu proses dialog antara pembeli dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma, dan simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Dan
Indoktrinasi politik adalah seperti proses sepihak ketika menguasai, mobilisasi, dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis dan latihan penuh disiplin. Partai politik dalam sistem politik totaliter melaksanakan fungsi indoktrinasi politik ini. Bagaimana sih sosiologi politik yang baik? Jadi, sosiologi politik yang baik adalah melalui jalan pendidikan politik karena dapat mendorong masyarakat untuk merubah dari budaya politik parokial kaula menjadi budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan membutuhkan partisipasi yang aktif dari anggota masyarakat. Di era reformasi ini, partisipasi politik merupakan sebuah keharusan yang harus dibuka lebar-lebar dan telah menjadi tuntutan dari masyarakat itu sendiri. Apalagi dalam suatu negara demokrasi, bentuk pemerintah dibangun dari, oleh, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, ketertiban dan partisipasi aktif anggota masyarakat dapat membangun sebuah mutlak keberadaan. Di era reformasi ini, partisipasi politik sangat diperlukan, dikatakan sebuah keharusan yang harus dibuka lebar-lebar dan tetap menjadi tuntutan dari masyarakat itu sendiri. Apalagi dalam sebuah negara demokrasi berbentuk pemerintah dibangun dari, oleh, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, ketertiban dan partisipasi aktif anggota masyarakat dalam membangun sebuah mutlak kebenarannya. Herbert berpendapat tentang partisipasi politik, yaitu mengemukakan partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat dengan cara mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasaan dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Berdasarkan dari menurut para ahli yang telah saya jelaskan tadi, partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan seorang atau kelompok orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik secara aktif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi, partisipasi politik tidak lain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kolektif, atau dasar keinginan sendiri atau juga dorongan dari pihak lain. Tujuannya mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkan atau tidak merugikannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang budaya politik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.